tim Dewan Social Impactor mengunjungi Serona Cafe di Bintaro yang unik banget. Berlokasi di Jalan Jombang Raya, ternyata mempekerjakan penyandang disabilitas. Langsung aja kita ngobrol bareng Kak Roma, salah satu founder dari Serona. Kenalkan, nama saya Roma Akbar, umur saya 21 tahun, sudah 22 sebentar lagi. Pekerjaan sehari-hari paling saya cuma bisnis sambil koas di daerah Purwokerto. Serona Cafe ini sebenarnya intinya adalah wadah. Kita pengen ada ini namanya social enterprise, mengajak anak muda juga untuk social enterprise biar bisa menjalani apa bahasanya bisnis tapi sambil melakukan kegiatan-kegiatan sosial. Seperti halnya kita contohin di Serona Coffee ini. Ada beberapa sektor bisnis lainnya juga kita di social enterprise. Jadi intinya Serona Coffee ini itu adalah sebenarnya wadah untuk orang yang pengen berbisnis untuk bisa mulai berbisnis di social enterprise. Terus buat teman-teman yang punya kebutuhan khusus, punya teman-teman yang anak berkebutuhan khusus juga, disabilitas dan lain sebagainya, itu bisa bekerja di sini, bisa sama-sama terapi lah dalam tanda kutip, bisa berkomunikasi dengan teman-teman. Awalnya itu saya bersama dua rekan saya, dua partner saya, ngobrol-ngobrol karena saya punya basic di disabilitas, kemudian Feruzaki punya basic di pengabdian masyarakat, dan Nanda Aska ini punya basic, dia itu semacam nutulen dan lain sebagainya. Jadi kita bertiga berembuk untuk bikin bisnis. Tapi bisnisnya kita nggak mau belok dari prinsip-prinsip yang udah kita jalanin. Prinsip saya itu di disabilitas, prinsip mau Feruzaki itu di pengabdian masyarakat, dan Nanda Aska mulia itu intinya dia itu ingin mencatat dan kerja. Jadi seperti itu. Jadi kita bertiga berembuk, akhirnya terbentuklah Serona Coffee. Kira-kira kayak gitu proses. Sebenarnya kita tuh ada satu itu namanya Yayasan Semesta Bermakna. Yayasan ini pertama tuh kita ngadirin Yayasan Semesta Bermakna dulu bertiga. Baru kita ngadirin Serona Coffee. Kemudian timeline selanjutnya kita ngadirin PT Serona Galoka. Kita patternnya seperti itu. Nah, jadi kalau ditanya timnya, sebenarnya yang di dalam Serona Coffee ini juga sebenarnya tim yang ada di yayasan. Yang ada di yayasan juga sebenarnya tim yang ada di PT. Kira-kira seperti kita saling berkesinambungan lah, tergantung yayasan berarti ke sosialnya, PT ke bisnisnya, Serona Coffee khusus di coffee shopnya. Gitu. Jadi kalau ditanya timnya di Serona ini, kita nyebutnya Serona Group ini, sekitar ada hampir 30 orang gitu, untuk staff dan lain sebagainya. Teman-teman disabilitas itu 60%. Tapi yang pasti anak berkebutuhan khusus itu ada dua, teman autis, satu autis normal, satu autis tuli. Sisanya teman tuli dan juga teman normal. Kalau dibilang kesulitan, banyak banget sebenarnya ceritanya. Saya bilang banyak banget. Saya ngasih contoh satu yang mungkin udah banyak juga di beberapa media, itu namanya Roy. Roy ini dari awal kita buka sampai sekarang dia masih kerja di sini. Dia itu teman autis yang juga menurut. Jadi waktu dia masuk dianterin sama keluarganya, sama ayahnya. Bukan masuk, wawancara. Karena wawancara dia dianterin. Pas lagi kita wawancara dia nggak mau untuk speak up, maksudnya pakai bahasa isyarat. Dia nggak mau ngobrol. Intinya dia terus ngeliat ke arah ibunya. Terus kebetulan saya dan juga Feruzaki di basic dokter, kita menduga di sini sebenarnya dia ada sedikit trauma nih, untuk ngobrol dengan teman-teman normal. Sampai akhirnya kita putuskan untuk diterima. Seenggaknya waktu itu niat kita, ya udah biar dia belajar di sini walaupun nggak punya basic, dan juga dia bisa diterapi di sini. Sekitar 1-2 minggu nih dia benar-benar ditemenin sama orang tua. Jadi orang tua nunggu aja, liatin, karena dia takut untuk antar makanan ke orang, untuk ngobrol sama orang lain dia takut. Sampai akhirnya setelah 2 minggu itu orang tua mulai ngelepas perlahan-lahan, dan sampai sekarang malah dia udah kesini sendiri, pulang sendiri, pergi pagi pulang malam juga dia nggak bisa. Jadi sekarang malah udah bisa bercanda, berkomunikasi. Yang tadinya dalam tanda kutip takut ketemu orang, sekarang malah dia yang suka bercandain orang lagi. Beda-beda ya kalau teman-teman autis yang di sini maupun di luar. Misalkan kalau saya di stasiun Jawa
beda-beda, di sini pun masih beda-beda. Ada satu namanya Ulfa ini dia mengekspresikan rasa sakit itu kadang dia itu lebih ke ngomong saya sakit atau orang tuanya yang ngomong. Jadi gak usah kesana-sana deh, ngomongin tentang dia pengen makan, pengen minum, itu teman-temannya sendiri ngasih ngerti. Jadi orang tuanya udah nitip kalau misalnya ini harus diingetin untuk makan dan minum. Jadi ini harus diajarin, harus dikasih arahan langsung mau ngapain. Lap meja kita suka. Jadi untuk inisiatif mungkin kecil, tapi mereka bisa kita direct langsung lah, kasih tahu lah. Jadi emang mereka tuh apapun itu harus di direct langsung. Jadi kayak gitu. Tantangannya itu lebih kepada menyadarkan customer, menyadarkan karyawan, mau itu lama menyadarkan teman-teman tuli di luar sini, menyadarkan teman-teman normal di luar sini, di luar Serona Cafe untuk bahwa sebenarnya teman-teman normal itu bukan mereka nggak suka sama teman tuli, bukan nggak suka sama teman autis, tapi lebih kepada kita nggak tahu. Kebanyakan tuh nggak tahu dan nggak paham. Jadi itu bahan mereka untuk dalam tanda kutip mengatakan hal yang mungkin sensitif untuk teman-teman tuli. Begitupun teman-teman tuli juga. Saya ingin menyadarkan teman-teman normal bahwasannya teman-teman tuli ini bukannya mereka berbeda, bukannya mereka aneh dan lain sebagainya, enggak. Justru mereka ini lebih ke punya semangat juang yang lebih tinggi, lebih punya semangat bekerja yang jauh lebih tinggi kalau menurut saya pribadi dibandingkan dengan teman-teman normal yang justru harusnya dijadiin teman, dirangkul. Justru kita jadi punya pembahasan yang berbeda dibandingin kalau kita nongkrong sama teman normal doang atau dengan teman doang. Jadi kalau saya sih kenapa buka Serona juga tadi balik lagi, sebenarnya saya ngerasa di dunia disabilitas ini saya punya dunia baru yang no fake sih gitu. Intinya kan kalau kita masih banyak yang fake untuk ngobrol-ngobrol dan sebagainya, tapi kalau mereka tuh nggak ada fake, nggak ada ngomongin di belakang dan lain sebagainya, justru mereka lebih itu kayak gitu. Itulah tadi wawancara singkat kita bareng Kak Roma, founder dari Serona Bintaro. Gimana nih teman-teman? Menarik bukan konsep yang diusung oleh Serona Bintaro? Kalau pengen coba pengalaman untuk berinteraksi langsung dengan penyandang disabilitas, jangan lupa untuk berkunjung ke Serona Bintaro.